Wah, mobilnya mogok. Tidak ada yang bantu dorong ini. Sini bang, saya bantu. Mereka berdua sudah mendorong mobil, tetapi mobil tidak bergerak dari posisinya. Padahal mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Tetapi, apakah kedua orang tersebut sudah melakukan usaha dalam fisika? Mari kita pelajari bersama. Kedua orang tersebut tidak melakukan usaha. Kok bisa gitu ya? Padahal mereka sudah lelah berjuang mendorong mobil. Di video kali ini kita akan membahas usaha dan energi. Kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha dapat diartikan gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kedua orang yang mendorong mobil mogok disebut tidak melakukan usaha pada awal video ini, karena mobil tidak berpindah. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama aja kita tidak berusaha, atau perpindahannya sama dengan nol. Sekarang, teman-teman sudah paham ya? Selanjutnya, kita akan membahas besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di supermarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F dikali S. Dengan W adalah usaha, satuannya Joule. F, gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton. Dan S, besar perpindahan benda, satuannya meter. Selanjutnya, kasus kedua. Jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan barang dengan menggunakan bak mobil-mobilan yang ada di lantai. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka usaha atau W sama dengan F cos theta dikali S. Dengan theta adalah sudut antara arah gaya dan perpindahan. Berikutnya, arah gaya yang tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang anak mengangkat kardus dari lantai secara vertikal dan memindahkannya ke suatu tempat dengan berjalan secara horizontal. Maka, gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, W sama dengan F cos theta dikali dengan S, karena antara gaya dan perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 derajat sama dengan 0, maka W sama dengan 0 atau usaha sama dengan 0. Terus, bagaimana pula jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contoh, saat kita menggunakan treadmill, gaya yang dilakukan oleh telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos theta dikali S. Theta besarnya 180 derajat. Cos 180 derajat sama dengan negatif 1, sehingga W sama dengan negatif F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Contohnya, saat kita mendorong tembok, kita melakukan usaha terhadap tembok. Mungkin kita merasa lelah karena membebaskan energi melalui otot. Namun, karena tembok tidak bergerak atau S sama dengan 0, maka jika dimasukkan ke dalam rumus usaha,
sama dengan F kali S, maka akan menghasilkan usaha sama dengan nol. Perlu kita ingat, meskipun gaya yang kita berikan besar, tapi jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha atau W sama dengan nol. Yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik Fs. Penyelesaiannya cukup sederhana, yaitu kita tinggal menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Cukup dimengerti kan, teman-teman? Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya, teman-teman. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kita kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Selanjutnya, kita akan membahas energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, posisi seseorang saat memanjat tebing atau keadaan kelapa pada pohonnya. Energi potensial terbagi menjadi dua. Satu, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi ditulis dengan persamaan EP sama dengan M kali G kali H. EP, energi potensial, satuannya Joule. M, massa benda, satuannya kilogram. G, gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. H, ketinggian suatu benda, satuannya meter. Yang kedua adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang tersimpan sebagai akibat pertambahan panjang pegas, baik itu karena ditarik maupun didorong. Energi pegas dapat dihitung dengan setengah F dikali delta X sama dengan setengah K dikali X dikali X sama dengan setengah KX kuadrat. Dengan keterangan F sama dengan gaya dalam 1 Newton, energi potensial dalam satuan Joule, K konstanta atau tetapan pegas Newton per meter, dan delta X adalah perubahan panjang. Selanjutnya, energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda dan sebaliknya. Energi kinetik dapat dihitung dengan menggunakan rumus EK sama dengan setengah mp kuadrat. EK energi kinetik dalam satuan Joule, M massa dalam satuan kilogram, dan P kecepatan dalam satuan meter per sekon. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena sifat geraknya. Energi mekanik terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Yang dirumuskan, EM sama dengan EP ditambah EK. EM sama dengan M kali G kali H ditambah setengah MP kuadrat. EM adalah energi mekanik, satuannya Joule. EP adalah energi potensial, satuannya Joule. EK adalah energi kinetik dalam satuan Joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H
ketinggian benda, satuannya meter. V. Kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Jadi, teman-teman sudah tahu ya apa itu usaha dan energi dalam fisika? Sekarang, mari kita bahas hubungan usaha dan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik, atau W sama dengan delta EK. W sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan setengah M P2 kuadrat dikurang setengah M P1 kuadrat. Yang berikutnya adalah hubungan usaha dan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial atau W sama dengan delta EP. Sama dengan EP2 dikurang EP1. W sama dengan M kali G kali H2 dikurang M kali G kali H1. Atau W sama dengan M kali G kali H2 kurang H1. Inilah besar usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda dari 2 ke 1. Terakhir kita akan membahas hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan, atau EM1 sama dengan EM2. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Setengah MP1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat ditambah MGH2. Perlu kita ketahui, jika benda dilepas dengan kecepatan awal, maka V0 sama dengan 0. Jika benda mencapai titik tertinggi, Vt sama dengan 0. Jika benda jatuh di permukaan tanah, maka H sama dengan 0. Oke teman-teman, di video kita kali ini kita sudah mempelajari persamaan umum usaha, yaitu W sama dengan F dikali S. Hubungan usaha dengan energi kinetik. W sama dengan delta EK, W sama dengan setengah MP2 kuadrat dikurang setengah MP1 kuadrat. Hubungan usaha dan energi potensial, atau W sama dengan delta EP sama dengan EP2 dikurang EP1. W sama dengan MGH2 dikurang MGH1. W sama dengan Mg dikali H2 dikurang H1. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.